Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan perdana materi daring KMD kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto ini dalam keadaan mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran secara sempurna. SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto inspiratif, smart, teknologi, religius, kreatif, dan istimewa. Marilah pertemuan perdana ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah. Pada pertemuan kelas 7 kemarin kita sudah membahas tentang apa arti Muhammadiyah. Namun secara global, secara ringkas masih saya ulangi lagi tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam di dunia. Jadi Ormas Muhammadiyah yang berdiri di Indonesia tahun 1912 ini diakui oleh organisasi Islam dunia, misalnya OKI dan seterusnya. Jadi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam di dunia dengan cabang. Cabang itu pengurus tingkat kecamatan dan ranting. Ranting itu adalah pengurus tingkat kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau Indonesia ini sudah ada 34 provinsi, berarti Muhammadiyah juga sudah ada 34 pengurus wilayah PWM, pengurus wilayah Muhammadiyah. Tidak hanya PWM, ada PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada PCM, pengurus cabang Muhammadiyah. Ada PRM, pengurus ranting Muhammadiyah. Jadi kepengurusan Muhammadiyah itu sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, di tiap kecamatan dan tiap kelurahan ada, hampir dipastikan ada pengurus Muhammadiyah. Tidak hanya itu, bahkan Muhammadiyah berdiri cabang di mancanegara. Istilahnya itu PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Di Singapura ada, di Malaysia ada, di Australia ada. Itu menunjukkan Muhammadiyah sudah bergerak keluar dari Indonesia dan menyebar di berbagai negara di luar negeri. Dalil teologis, dalil yang menjadi pijakan Muhammadiyah itu bergerak adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat 3. Surat 3 itu terhitung dari Al-Baqarah, terhitung dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu umat Islam segolongan umat, yang tugas segolongan umat itu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pengertian bahasa. Jadi, secara bahasa Muhammadiyah terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad dan Yah. Muhammad adalah seorang utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia. Sementara Yah bermakna yang dinisbahkan atau yang diikutkan kepada sesuatu yang lain. Karena Yah diletakkan setelah kata Muhammad, maka menjadi Muhammadiyah, yang berarti orang yang mengikuti pengikut Nabi, orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua umat Islam, baik yang menjadi anggota Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah, itu adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa. Secara istilah, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi persyarikatan yang bermaksud mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan dan menegakkan kebenaran agama Islam dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Identitas gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Muhammadiyah menjadi gerakan Islam. Kelahiran Muhammadiyah merupakan salah satu upaya membendung arus kristenisasi yang didukung penuh oleh penjajah, sebab penjajahan Belanda selain mencari kekayaan gold dan kejayaan glory, ternyata juga menyebarkan agama Kristen gospel. Penjajah Belanda tidak hanya menjajah fisik umat Islam, namun juga merusak keyakinan agama Islam agar mau pindah ke agama Kristen. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Ciri-ciri dari gerakan dakwah itu adalah satu, ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Jadi yang disampaikan, yang didakwakan adalah ajaran Islam. Faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama sekali surat Ali Imran ayat 104. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khitoh atau strategi perjuangan, yaitu dakwah. Arti dakwah itu adalah menyeru, mengajak. Apa yang diajak Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha
yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan didirikan oleh Muhammadiyah. Dengan berdiri lembaga pendidikan menyerap begitu banyak guru. Yang guru-guru di lembaga pendidikan Muhammadiyah itu dimulai sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Membangun sekian banyak rumah sakit. Dengan berdirinya banyak rumah sakit berarti menyerap karyawan, perawat, dokter yang bisa bekerja di rumah sakit Muhammadiyah. Mendirikan panti-panti asuhan, yang dengan mendirikan panti-panti asuhan itu menyerap anak asuh yang secara ekonomi orang tuanya tidak mampu menyekolahkan, dimasukkanlah di panti-panti asuhan Muhammadiyah dengan harapan anak-anak yang orang tuanya tidak bisa menyekolahkan itu bisa sekolah sebagaimana kebanyakan anak-anak yang lain dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamnya. Artinya semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamnya. Yang ketiga, Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat pada persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid, yaitu gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah. Lewat gerakan dakwah Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah, dan tajdid. Sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat tajdid yang dikenakan